Kalau kita harap jadi orang sales, penghasilan seperti karyawan, mendingan jangan jadi orang sales. Kenapa? Karyawan makan hatinya nggak sebanyak orang sales, betul kan ya? Ditonjok nggak sebanyak orang sales, betul kan ya? Jadi kalau sudah pilih mau jadi orang sales dan penghasilannya kayak karyawan, sia-sia hidupmu. Oke? Jadi kalau mau jadi orang sales, penghasilannya harus 5-10 kali lipat seorang karyawan. Baru worth the effort, worth the sakit hati. Make sense nggak? Make sense ya? Jadi kalau teman Anda selevel penghasilannya 3 juta, Anda jangan mau 4,5 juta. Karena makan hatinya nggak sama. Betul kan ya? Kalau dia 3 juta, Anda minimal 9-12 juta. Baru worth it gitu loh. Oke? Kalau nggak orang ngomong, lu setiap hari makan hati, mendingan gua dong, santai-santai. Gitu betul kan ya? Merem-merem pun dapat gaji. Yuk kalau nggak jualan, nggak ditolak, nggak dapat komisi loh. Masuk akal lah. Keluar dari ruangan ini, pasti ada 2 akibat. 1 berubah, kedua tambah bingung. Oke, ya. Dan tugas saya adalah buat dua-duanya. Saking bingung sampai pengen berubah. Oke, right? Right, ladies and gentlemen. So itu poin pertama ya. Kalau Anda jadi orang sales dan penghasilan Anda tidak beda jauh daripada karyawan, something is wrong with the way you do it. Oke, kenapa saya bisa bicara tentang agen asuransi dengan begitu yakin diri? Karena istri saya sendiri adalah agen asuransi jiwa. Ya, oke, right? Dia dulu juga adalah seorang sekretaris, karyawan kantor, ya. Banyak ceritanya lah. Dia sudah agen asuransi jiwa 10 tahun, ya, 10 tahun. Puji Tuhan dari 10 tahun ini, dari 11 tahun, dari 11 tahun ini 10 tahun, setiap tahun annual dinner, naik panggung, terima penghargaan. Dari 11 tahun 10 kali naik. Oke, dan setiap tahun saya sebagai suami ikut dia ke luar negeri jalan-jalan terus, ya. Iya, dia capai target, saya jalan-jalan. Dia shopping, gua bayar. Aduh. Tapi komisinya dia simpan lagi. Saya nggak dapat komisinya. Oke lah, suka duka seorang suami dari agen asuransi jiwa. Oke, right? Dia nggak capai target, saya stres, ya. Dia ke luar negeri, saya ikut. Oke lah ya. Dan dari 10 tahun sebagai agen asuransi jiwa, 4 tahun $1 million round table, ya. So, not so bad, ya. Oke, jadi it is possible. It is possible. She started with no sales background. She was a secretary, karyawan. Okay? And it is possible. So, the future looks so bright. Dan 11 tahun waktu dia mulai, profesi asuransi jiwa lebih tidak dilihat daripada hari ini. Betul kan ya? Dulu waktu tawarin, kita harus ngomong kenapa asuransi penting. Sekarang kita menawarkan, sudah tidak lagi ngomong kenapa asuransi penting. Kenapa Anda perlu polis yang ketiga atau yang keempat. Betul kan ya? Beda loh. Dulu harus ngomong kenapa asuransi. Sekarang semua sudah insurance minded. Why? Tambahan. Yo, beda. Oke, seru lah, seru. Oke. Jadi ada polanya, oke? Dalam pekerjaan kita sehari-hari pun demikian, betul? Ya, ada antara kita semakin lama kita kerja, semakin berprestasi. Ada semakin lama bekerja, semakin menurun. Dan banyak agen-agen asuransi tahun pertama dia dengan semangat kunjungi saudara, family, tetangga, betul kan ya? Setelah tahun pertama, tahun kedua, yang dia kenal semua sudah digarap. Yang mau beli sudah beli, yang tidak mau beli pun sudah nolak. Sehingga tahun kedua masuki tahun ketiga sudah kehabisan database. Dan dia tidak punya kemampuan cari customer baru. Maka semakin lama bekerja, semakin turun penjualannya. Banyak agen asuransi di sini. Oke ya? Jadi untuk agen asuransi ada 2 macam. Ada yang tahun pertama tidak terlalu bagus, tetapi tahun kedua meningkat dan sebagainya. Tapi ada juga mulai meledak, meledak. Kenapa? Pamannya satu ambil polis yang gede. Bisa jadi begitu? Dukung dia ambil polis yang gede dan dia terangkat gara-gara satu polis yang gede. Selanjutnya, dia tidak punya kemampuan untuk mempertahankan prestasi itu lagi. Karena berapa banyak sih kita kenal orang paman yang mau kasih polis yang gede-gede, betul kan ya? Jadi ini turun ya. Nah, ini naik turun. Naik turun berarti kesimpulannya ya, rata-rata prestasinya semestinya begini. Tapi mungkin dalam bulan-bulan tertentu atau dalam periode itu, dia kebetulan ketemu dengan seorang pengusaha yang ambil polis yang gede banget, loncat. Tapi
nggak bisa dipertahankan. Oke ya. Ini pula turun karena bisa jadi bulan tersebut mungkin keluarganya jatuh sakit dan dia harus lebih banyak waktu di rumah sakit temenin keluarganya. Ya turunlah sementara. Oke ya. Jadi ada fenomena